Ibu dan anak laki-laki sedang makan. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu di luar. Wanita itu melihat keluar jendela dan terkejut. Dia melihat seorang pria mengetuk jendela. Saat itu hati Huizi sangat ketakutan. Namun melihat pria di luar yang basah kuyup karena hujan, timbul rasa kasihan. Huizi tidak punya pilihan lain dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu. "Oh, maaf, aku tersesat. Bisakah aku menginap di bawah atap rumah ini?" Huizi melihat pria itu dan tubuhnya yang basah kuyup. Dia memutuskan untuk membiarkan pria itu tinggal di kandang sapi semalam. Huizi mengenakan jas hujan dan mengatakan akan membawanya ke kandang sapi. Pria itu berjalan menuju kandang sapi. Anak laki-lakinya mengikuti sampai ke pintu dan mengawasi. Dia juga sangat ketakutan. Tak lama kemudian, sang ibu kembali ke rumah. Dari mata sang ibu yang ketakutan, anak itu tahu bahwa ibunya juga takut. Sudah larut malam, orang asing itu, Putri, segera sembunyikan semua pisau dapur di rumah ke dalam lemari. Putri buru-buru pergi untuk menyembunyikan pisau dapur. Huizi kemudian memberikan pria itu sebuah lentera minyak dan selimut. Pria itu gemetar karena kedinginan saat menyelimuti dirinya. Dia meletakkan tangannya di dekat lentera minyak untuk menghangatkan diri. Saat itu Putri membawakan bubur putih dan kukusan bapau untuk pria itu. Putri memberi isyarat agar pria itu makan selagi masih hangat. Kemudian dia ketakutan dan pergi. Pria ini bernama Lao Wang. Dia sudah kelaparan selama 3 hari 3 malam. Lao Wang mengambil mangkuk dan meneguknya dengan lahap. Tengah malam, suara guntur tiba-tiba membangunkan Putri. Putri ketakutan saat bangun dan tidak melihat ibunya lagi. Ibu, ternyata sapi di rumah sedang melahirkan anak sapi. Lao Wang dan sang ibu sedang membantu sapi itu melahirkan. Saat itu Putri merasa sedikit menyesal. Dia hanya salah paham terhadap Lao Wang. Pagi harinya, Lao Wang secara pribadi berterima kasih kepada Huizi karena telah memberinya tempat menginap. Begitu Lao Wang melangkah keluar dari rumah, Huizi memanggil anaknya untuk segera datang. Dia buru-buru memasukkan uang ke dalam amplop dan meminta anaknya memberikan amplop itu kepada Lao Wang. Tak lama kemudian, Putri berhasil mengejar dan memintanya menunggu. Saat itu Putri memberikan amplop itu kepada Lao Wang. Dia berkata bahwa ibunya yang memberikannya. Lao Wang mengambil amplop itu dan menemukan uang di dalamnya. Lao Wang mengembalikannya kepada Putri dan berkata bahwa dia sama sekali tidak bisa menerima uang itu. Lao Wang mengelus kepala Putri dan berkata, "Terima kasih kepada ibumu yang telah menolongku." Ibu bilang, "Kamu harus menerimanya." Sebenarnya Lao Wang sangat membutuhkan uang itu, hanya saja dia malu menerima uang dari Huizi. Keduanya berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota. Putri sedang dalam perjalanan ke sekolah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lao Wang. "Selamat tinggal, nak. Ayahmu tidak ada di sini." "Iya, dia sudah meninggal." Melihat punggung Putri yang pergi, Lao Wang merasa campur aduk di hatinya. Dia juga kehilangan ayahnya saat masih kecil, dan mengerti betul rasa sakit dan penderitaan saat tidak memiliki ayah. Lao Wang berjalan tanpa tujuan di jalanan. Pada malam hari,